Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, bersama dengan Gereja CMC Hesibon. Sebelum memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk sama-sama bisa menyanyi Tuhan, memuji Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan sertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama dengan judul Yesus Kami Puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembahkan.
ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Oh, sembah dan puji penuhi takhtamu. Oh, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Mari kita sama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berikan kami roh pengertian, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga dan lidah seorang murid, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang haus akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa banyak orang yang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Orang-orang fasik tidak dapat memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di zaman ini kita akan melihat dua golongan orang seperti ini, orang fasik dan orang yang bijaksana. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan penyucian atau disucikan, supaya kita dapat menjadi orang yang bijaksana dan bisa memahami apa yang saat ini sedang terjadi. Mari kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa disucikan? Mari kita buka firman Tuhan di kitab Efesus pasal 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Artinya, pada saat kita memberi hidup kita, memberi diri kita kepada Tuhan, dengan melalui baptisan, kita juga harus perlu disucikan dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Artinya kita harus menaati dan melakukan kehendak Allah yang berupa firman Tuhan. Kita harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut. Bukan cuma membaca dan merenungkan, namun kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, hidup kita senantiasa akan disucikan. Karena hari-hari ini begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah-masalah yang bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah, yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, yang membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Di zaman ini
banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajar-pengajar yang menyesatkan. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah disesatkan. Kita bisa ditipu karena kita tidak memiliki yang namanya pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menyediakan waktu untuk tiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang kita tidak mengerti atau yang kita belum mengerti, minta Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian. Dan kalau firman itu seolah-olah sepertinya sulit untuk kita lakukan, minta Tuhan untuk memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman tersebut. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak suka membaca firman Tuhan, bagaimana kita mau menjadi pelaku firman Tuhan? Firman Tuhan yang mengatakan bahwa banyak orang akan disucikan. Jadi kita harus memberikan hidup kita untuk disucikan dengan firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana, bukan orang fasik. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita pasti akan hidup dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut. Jadi, marilah kita mulai hari ini, kalau kita masih suka bolong-bolong baca firman, atau kita sangat jarang buka Alkitab, mulai hari ini mari kita tetapkan hati kita untuk kita mau membaca firman Tuhan tiap hari. Dan minta Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian dan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, mari kita baca firman Tuhan di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Darah Yesus begitu mahal. Jangan kita remehkan. Darah Yesus begitu berkuasa untuk menghapus semua dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Mari kita baca di Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di situ dikatakan bahwa kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus. Artinya, tidak akan ada lagi penyaliban Tuhan Yesus yang kedua. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Artinya, jangan pernah sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita menyangkali atau mengkhianati Tuhan Yesus. Karena itu adalah sebuah kebodohan. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi kehidupan kita. Kematian Tuhan Yesus
hanya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi, jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan mau tukar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan kenikmatan yang sangat sebentar, yang hanya sementara di dunia ini. Karena kita tidak akan ada lagi penebusan lain untuk menyelamatkan hidup kita. Karena hanya melalui kematian Tuhan Yesus, kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Artinya, pertahankanlah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Jangan pernah menukar dengan tawaran, dengan segala hal yang kelihatannya menyenangkan daging kita, yang kelihatannya membuat kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Buat apa kalau itu hanya bersifat sementara? Buat apa kalau kita kehilangan keselamatan kita? Buat apa kalau kita kehilangan keselamatan kita? Karena hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi kehidupan kita di sorga adalah untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita sudah kehilangan anugerah keselamatan kita karena kesalahan kita sendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga? Untuk itu, hari ini, apapun masalah kita, apapun tawaran-tawaran dunia, jangan pernah menukar keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada diri kita. Karena kita akan sangat menyesalinya seumur hidup kalau kita lebih memilih dunia daripada memilih keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Hari ini saya selesai pembahasan mengenai penyucian, dan untuk pemurnian dan pengujian akan saya khotbahkan minggu depan. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin menyaksikan kelanjutannya, bisa mengikuti ibadah kami minggu depan. Sebelum masuk ke doa syafaat, mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajar ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan.
sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Telah ku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar barusan. Biarlah firman itu bukan hanya sekedar lewat Tuhan, namun bisa terpatri dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap menteri-menteri kabinet, dan jajarannya serta anggota-anggota MPR, anggota-anggota DPR, untuk para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seluruh pejabat-pejabat yang diberikan tanggung jawab untuk bisa menjaga dan melindungi bangsa kami ini, Tuhan. Kau berikan roh takut akan Engkau, supaya bangsa kami tetap bisa bersatu, tidak terpecah belah. Kami juga berdoa untuk segala permasalahan yang ada di bangsa kami ini, baik itu masalah kesehatan, terutama pandemi, dan masalah-masalah perekonomian dan lain-lain. Tuhan, tidak membuat bangsa kami ini menjadi bangsa yang kerdil atau sampai terpecah belah, Tuhan. Namun buat bangsa kami
semakin memiliki daya juang, menjadi bangsa yang kuat dan bisa melewati setiap permasalahan, setiap ujian-ujian, dan keluar sebagai bangsa pemenang. Dan kami berdoa untuk seluruh tenaga medis Tuhan, Engkau berikan mereka juga kemampuan, kesehatan, dan juga semangat untuk bisa bertahan dan berjuang Tuhan untuk menolong banyak pasien-pasien yang saat ini semakin meningkat jumlahnya. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang Tuhan yang menjadi sukarelawan, yang mau Tuhan membantu pemerintah. Biarlah Engkau juga melindungi mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan untuk bisa bertahan dan terus berjuang Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gerejamu agar tetap bersatu, agar tetap memiliki kesatuan hati, tidak saling menjatuhkan atau terpecah belah, namun semuanya memiliki roh takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah online gereja CMC Hesibon ini. Engkau lindungi dari segala mara bahaya, mara penyakit Tuhan, dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Bukan cuma mereka, namun juga anggota keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Jika ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang menonton juga mengalami jamahan kuasa Tuhan, mengalami pemulihan, dan diberikan kekuatan dan penghiburan jika mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupan mereka saat ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Ketua Sinode CMC, Reverend Dr. Gunandi Gunawan. Kau berikan kesehatan beserta keluarga, dan juga seluruh Tuhan pihak yang sudah membantu Tuhan sehingga terlaksananya ibadah online gereja CMC Hesibon ini Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga dilindungi dan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan, kami bisa mengadakan ibadah online lagi minggu depan. Semua semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa dengan segala keterbatasan kami, biarlah Engkau yang akan menyempurnakan seluruh doa-doa kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum doa berkat, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dan memperluas
saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.